perjanjian Renville itu yang menyebabkan cikal bakal terjadinya pemberontakan. Dan pada saat itu memang Amir Syarifudin sudah mulai belajar tentang ideologi komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Rubrik Channel Ruang Bicara Publik. Oke. Ya, jumpa lagi bersama kami ya. Kemarin kita sempat membahas tentang perperangan di Medan Area, Bandung Lautan Api, datangnya pasukan Nika, Afni. Tapi kemarin Nika itu ternyata 3 negara ya? Iya. Nah, baru kan pas ngedit baca lagi ternyata 3 negara. Ada Belanda, ada Inggris, Australia. Dan itu dipimpin langsung oleh Inggris. Wilhelm Schellenhoff. Ya, Wilhelm itu yang agak payah sih namanya itu. Agak susah. Jadi kalian yang memang belum lihat video sebelumnya, akan lihat bagaimana sih Belanda datang kembali ke Indonesia, bagaimana proses, apa tujuannya ternyata. Iya. Memang kami kemarin pembahasannya tidak terlalu detail. Karena kalau terlalu detail, yang kita khawatirkan waktunya nggak cukup. Waktunya tidak cukup dan terlalu panjang pembahasannya pun nanti agak melebar, susah juga gitu. Iya, betul. Kemarin yang robekan bendera. Iya, itu kisah-kisah heroik ya. Itu kisah heroik gitu. Masyarakat membakar kota Bandung. Banyak lah pokoknya. Sangat heroik dan dramatis ya. Kalau kita bayangkan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang pergolakan dan pemberontakan. Iya, pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Bahasa basi. Bahasa basi kita pada hari ini yaitu kita akan berbicara tentang Indonesia setelah reformasi. Bukan reformasi. Indonesia. Kita akan membahas Indonesia setelah ini bukan juga proklamasi, setelah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar. Iya, jadi intinya pembahasan kita yang sebelumnya dengan pembahasan kita kali ini itu berkaitan erat sekali. Jadi pembahasan kita tentang pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah ini kita mulai dari tahun 1948. Sedangkan konferensi meja bundar di RIS kemarin itu 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Iya, kebayang Renville. Ini nanti kita akan berbicara juga tentang perjanjian Renville itu yang menyebabkan cikal bakal terjadinya pemberontakan. Iya. Nah, jadi ada beberapa pemberontakan di sini yang mungkin nggak mampu juga aku bahas semua, cuman hanya beberapa kita bahas di sini di Rubrik Channel sekilas. Pertama yang akan kita bahas nanti ada pemberontakan PKI Madiun. Nah, ini kan kita Madiun PKI Madiun 1948. Baru masih hangat-hangatnya tentang isu PKI ya. Memang setiap tahun di Indonesia itu siklusnya memang dalam pusaran waktu Oktober dan September itu identik dengan pembahasan PKI. Makanya kita juga ambil tema ini gitu. Terus ada pemberontakan. Kita bukan membahas apa itu PKI-nya, kita membahas tentang peristiwa-peristiwa yang menyangkut tentang PKI, tentang pemberontakan PKI Indonesia itu bagaimana. Di PKI Madiun ya. Terus kita juga nanti akan membahas tentang pemberontakan DITI atau dikenal dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Di DITI Jabar, DITI Jateng, dan DITI Aceh. DITI itu enggak di Aceh aja. Baru ada tiga. DITI Jabar, Jawa Barat, DITI Jawa Tengah, dan DITI Aceh. Jadi ada banyak pembahasan yang kita bahas kali ini. Tentunya kita akan mencoba masuk pada proses pemberontakan PKI Madiun. Jadi kawan-kawan, ini kalau berbicara tentang PKI harus disimak secara benar dan secara sistematis. Jangan sampai gagal paham itu bahaya. Itu bahaya. Ya, ideologi komunis ini terdapat di 2 titik.
di dunia. Pertama di Rusia, di Uni Soviet atau di Rusia, dan yang berikutnya ada di Cina. Nah, kalau berbicara tentang Partai Komunis Indonesia, jadi komunis ini 3 tahap melakukan pemberontakan di Indonesia. Pertama, tahap pada masa era kolonial, tahapan pada masa setelah Indonesia sudah merdeka, dan tahapan pada saat era Orde Lama, itu tahun 60-an, yang dikenal dengan ada pembantaian jenderal. Nah, dulu Indonesia memiliki 3 kekuatan poros yang sangat luar biasa. Pertama ada dari komunis, sosialis atau komunis. Berikutnya ada NU, Nahdlatul Ulama, dari rombongan para kiai, berikutnya ada dari para rombongan nasionalis. Makanya pada waktu itu Soekarno juga sangat dikenal dengan menganut paham Nasakom, nasional agama komunis. Atas dasar 3 sumber itulah Soekarno ingin menyatukan Indonesia dengan sebuah aliran dan paham Nasakom. Nah, jadi pemberontakan pada saat itu gagal. Iya gagal karena Indonesia pada waktu itu belum menjadi sebuah negara yang berdaulat. Singkat ceritanya, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kan 1 bulan kemudian kan terjadinya agresi militer, datang sekutu dan segala macam. Ternyata kan ada tuh salah satu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Renville. Pada saat yang di kapal tuh kan? Yang di kapal US Renville, yang pada saat itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Kalau Sultan Syahrir yang memimpin di perjanjian Linggajati. Dipimpin. Jadi pada waktu itu, pada saat perjanjian Renville antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, pihak Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin pada saat itu dinilai gagal oleh pemerintahan Indonesia dan dinilai gagal oleh tokoh-tokoh politik Indonesia dan dinilai gagal oleh masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Itu perjanjian itu tidak menguntungkan sama sekali Indonesia menurut tokoh-tokoh politik, termasuk Presiden Soekarno pada saat itu. Jadi karena dianggap gagal pada saat itu, Amir Syarifuddin merasa kecewa, sehingga terjatuhnya kabinet Amir Syarifuddin saat itu digantikan oleh ketika jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin saat itu dinilai gagal, dan Presiden Soekarno memerintahkan Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Kabinet itu kabinet baru, kabinet Amir Syarifuddin. Jadi Muhammad Hatta itu diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk membuat lagi susunan kabinet terbaru tanpa ada golongan dari komunis. Jadi sebelumnya orang-orang yang paham komunis juga ada ikut dalam kabinet Amir Syarifuddin pada saat itu. Setelah dibentuk perombakan sama sekali tidak dipakai. Di reshuffle apa kita bilang? Iya, di reshuffle lah. Karena Muhammad Hatta diperintahkan oleh Bung Karno untuk membentuk itu semua. Nah, jadi pada saat itu kemunduran dari sebuah kabinet ini mengganggu sebuah eksistensi pemerintahan Indonesia. Sehingga karena Amir Syarifuddin menganggap dia kan orang yang berjuang untuk Indonesia pada saat itu, dia merasa kok dikebiri. Kita juga nggak tahu apa maksud Amir Syarifuddin melakukan sebuah perjanjian Renville sehingga hasilnya seperti itu. Mungkin ada maksud. Dan pada saat itu memang Amir Syarifuddin sudah mulai belajar tentang ideologi komunis. Nah, pada saat itu, sehingga ketika terjatuh, dia membentuk yang namanya sebuah FDR. Front Demokrasi Rakyat. Pada tanggal 28 Juni tahun 1948. Saat itu Amir menjadi bagian dari partai oposisi kabinet yang disusun oleh Muhammad Hatta. Nah, udah jelas Amir Syarifuddin pada saat itu bersama partainya yang dikenal dengan Partai PKI melakukan sebuah pemberontakan pertama kali yang dipimpin oleh Musso di Madiun. Nah, itu berarti awal mula timbulnya pemberontakan PKI. Pertama, awal mula pemberontakan PKI Madiun yang pertama
partai PKI yang mereka menganggap bahwasanya mereka memiliki sebuah eksistensi dan pengaruh yang sangat luar biasa di Indonesia, ya. Mereka kecewa dengan hasil perjanjian Renville, dengan hasil perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia pada saat itu. Mereka menganggap kok memihak dengan Belanda, sehingga PKI kecewa. PKI komunis kan nggak perlu dengan sekutu. Nah, atas dasar itu mereka kecewa. Dan yang kedua, karena ada Amir Syarifuddin yang selaku perwakilan dari perjanjian Renville dianggap gagal oleh tokoh pemerintahan, sehingga dia merasa sakit hati. Ketika si Amir Syarifuddin sakit hati, dia membentuk Front FDR dan membentuklah ada yang dikenal dengan mereka seperti membentuk negara Republik Soviet. Maksudnya? Ya, maksudnya bagaimana? Jadi pada saat itu mereka mendirikan Soviet Republik. Maksudnya di dalam negara mereka membentuk negara dengan aliran komunis. Dengan sebagai bukti pemberontakan mereka di wilayah Pulau Jawa. Tapi itu tidak berlangsung lama. Itu dihajar, ditumpas habis-habisan oleh tentara. Karena dianggap itu mengganggu keamanan negara. Yang di Madiun itu pemberontakan PKI tahapan kedua. Kalau pemberontakan PKI tahapan pertama itu ada di zaman era kolonial Belanda. Pemberontakan PKI tahapan kedua yang baru kita ceritakan tadi. Dan pemberontakan PKI ketiga itu yaitu di tahun 1965. Oh, yang tragedi jenderal. Tragedi berdarah di Lubang Buaya. Ada 6 jenderal dan 1 letnan, ya. Nah, jadi akhirnya pemberontakan PKI tersebut, tokoh pemberontakan dari PKI Madiun itu Muso, dieksekusi mati, ditembak. Dan pada saat itu Amir Syarifuddin melarikan diri ke Eropa. Amir Syarifuddin bersama antek-antek Partai Komunis Indonesia yang lainnya. Nah, selain itu juga ada pemberontakan DITII yang ini menurut sejarah perjalanan negara Republik Indonesia juga sempat mengacaukan sistem pemerintahan. Ya. Tapi perlu diketahui kawan-kawan, ya, ini pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam ini atau DITII ini terjadi di 3 daerah. Pertama ada di daerah Jawa Barat, ada di daerah Jawa Tengah, dan ada di daerah Aceh. Ya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi pemberontakan DITII? Karena mereka ingin memproklamirkannya berdiri sebuah negara Islam. Karena mereka kecewa dengan pemerintahan Indonesia dengan hasil perundingan yang menurut mereka Indonesia ini kok udah pro sama Belanda, begitu. Oh, berarti lahir bukan karena berarti menganggap ini ada dikhianati seperti itu, enggak juga? Dihianati. Dan selain itu, ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu adalah merupakan salah satu pusat keagamaan munculnya para kiai-kiai hebat di Indonesia, salah satunya di daerah tersebut. Sedangkan di Aceh, udah jelas pusat penyebaran agama Islam pertama kali di Aceh, sumbernya dari daerah luar. Makanya ketiga daerah ini yang bergejolak dan menuntut hasil yang namanya sebuah memproklamirkannya sebuah negara Islam. Tokoh pemberontakan DITII di daerah Jawa Barat adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dia mendirikan Darul Islam pada tanggal 17 Agustus 1949. Jadi sebelum konferensi Meja Bundar udah didirikan pergerakan DITII. Karena Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ini atau disingkat dengan SMK, ya, bukan sekolah menengah kejuruan, bukan. Ini menganggap Indonesia ini sudah pro sama Belanda. Jadi dia memproklamasikannya ini. Akhirnya singkat cerita, Sekar Maji Kartosuwiryo ini juga dijatuhi hukuman mati dengan sebuah operasi pagar betis atau dikenal dengan operasi Baratayuda yang dipimpin langsung oleh militer yang diperintahkan oleh Soekarno pada saat itu untuk menyerang pemberontakan DITII. Nah, selain itu ada juga pemberontakan DITII di daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah pada saat itu. Mereka bergerak dari daerah Tegal, Brebes, tetap menggunakan sebuah konsep gerilya mereka berjuang yang akhirnya juga
dihukum mati. Oke. Tapi menariknya di Aceh yang dipimpin dengan Tengku Muhammad Daud Bereh, seorang gubernur militer yang memiliki andil yang sangat luar biasa di Aceh pada saat itu. Dia memimpin tokoh pergerakan DITI atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Dia kecewa pertama, Aceh harus tunduk di bawah Kepresidenan Sumatera. Padahal Aceh pada saat itu negara yang relatif merdeka dan Aceh memiliki negara yang sangat andil luar biasa. Bahkan Aceh juga sudah memberikan pesawat pada Soekarno. Itu ada kita bahas di yang lalu, yang sebelumnya. Tapi pada saat itu Aceh dikecewakan, sehingga Daud Bereh yang menganggap yang mematuhi Daud Bereh yang pada saat itu sudah berkoordinasi dengan Sekar Maji dan di sebuah pimpinan pergerakan DITI di Jawa Barat. Mereka melakukan pergerakan DITI di Aceh pada saat itu. Nah, jadi bentar, berarti Tengku Daud Bereh itu dibantu juga sama Sekar Maji dan Amir Fattah. Udah jelas karena DITI udah sudah seideologi, sudah sepemahaman. Misi mereka membentuk negara Islam atas kekecewaan NKRI terhadap keputusannya dan atas kekecewaannya terhadap seperti kembali bersekutunya Indonesia terhadap Belanda. Nah, kenapa masyarakat bisa berpikiran seperti itu? Sebelumnya ada. Nah, maka dari itu, tapi yang menariknya ya, konflik DITI di Aceh yang berjalan selama beberapa belas tahun itu, Daud Bereh tidak dihukum mati oleh Soekarno, tapi diselesaikan dengan MKRA, Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Berbeda kan? Kalau dengan tokoh-tokoh lain semua ditembak mati di yang Sekar Maji, Marijan Kartosuwiryo, Amir Fattah. Tapi Daud Bereh tidak ditembak mati, tapi diselesaikan dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, MKRA disingkat. Karena pasti Soekarno ada membaca salah satu hal yang menarik ini, kalau kita selesaikan dengan eksekusi mati, pasti Aceh akan bergejolak atau Aceh lebih akan parah lagi mungkin Aceh akan lebih marah lagi. Makanya diselesaikan dengan MKRA. Tapi dasarnya Darul Islam, Tentara Islam di Aceh bergerak karena ingin membentuk negara Indonesia ini sebagai negara yang berazaskan atau negara yang mayoritas seluruh penduduknya adalah negara Islam. Itu dia. Makanya dia memberontak karena merasa sudah dikecewakan. Dan poin-poin kekecewaannya itu, pertama, Indonesia, seperti ku katakan tadi, Indonesia sudah sangat sepaham dengan Belanda dan merasa bahwa sana tidak bisa menunaikan keinginan beberapa tokoh-tokoh ini untuk membentuk negara Islam. Dan yang kedua, karena Aceh dijatuhkan pemerintahannya di bawah Kepresidenan Sumatera, atau Aceh harus tunduk di bawah Sumatera. Sumatera kan luas sekali. Yang pada saat itu ketika ditunjuk, nama gubernurnya adalah Profesor Tengku Muhammad Hasan. Terus selain itu ada juga pemberontakan di RMS ya, rakyat Maluku Selatan, itu terjadi di tahun 1950-an. Ada terjadi juga pemberontakan Apris Andi Aziz ya di Makassar, dan kita masuk juga pada saat ini di proses pemberontakan Abdul Qahar Muzakkar. Nah, ini sedikit menarik tentang Abdul Qahar Muzakkar ya. Dia seorang tokoh mantan tentara Knil, mantan tentara Hindia Belanda Knil, Koninklijke Nederland Indische Leger. Itu nama satuan Knil ya. Knil, tentara Hindia Belanda. KNIL. Iya. Dan Knil itu kan pada saat zaman Belanda itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan Belanda di Indonesia. Jadi juga sebagian ada tentara Indonesia yang direkrut untuk itu, untuk masuk ke dalam Knil. Bahkan ketika Jepang masuk pada saat itu, ya, berubah jadi pemerintahan Dainippon. Ternyata Qahar Muzakkar ini, sosok Qahar Muzakkar ini dipercayai oleh pemerintahan Dainippon untuk memegang beberapa buah perusahaan. Diletakkan di afdeling.
Updealing itu dia seperti kayak sekarang ibaratnya perusahaan-perusahaan sawit-sawit gitu. Tunjuk sebagai orang yang si Kahar Mujakar itu. Seiring perjalanan waktu, ya Kahar Mujakar ini kan mantan TNI, mantan tentara deh. Otomatis sifatnya memiliki karakteristik yang sangat keras. Iya, pasti. Kan begitu, Kahar Mujakar. Singkat cerita, ketika Indonesia udah mau masa-masa proses perjuangan kemerdekaan, Kahar Mujakar ini menjadi pengawal pribadinya Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi pernah ada salah satu cerita ketika Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari lapangan Ikada, ya, dia dihadang oleh mereka dihadang oleh tentara Nippon yang lengkap senjata plus bayonet, ditodong di tengah jalan. Pada saat itu pengawal mereka cuman Kahar Mujakar sendiri yang bersenjatakan golok. Golok gitu. Golok itu parang gitu ya. Golok itu parang, bukan senjata api. Senjata api, bukan M16, bukan senapan, bukan apa. Golok. Cuman sebatas golok. Cuman golok. Gigi. Mereka GG. Dia berani lawan sekuat pakai panci. Pakai panci ya. Pakai panci ya. Atau pakai apa, sabit itu ya. Sabit tuh, krikel tuh apa namanya. Tapi kalau kena panci di PUBG itu 3 kali ketok mati ya. 3 kali ketok pas kepala. Enggak, jadi hanya seorang diri. Iya. Insinyur Soekarno dihadang oleh itu setelah pulang dari lapangan Ikada. Ditodong, dia pakai golok. Selu aja deh. Selu pakai golok dan cuma lawan. Tapi akhirnya dia berani mengatasi permasalahan itu. Akhirnya mereka pun bisa pulang dengan selamat. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya Kahar Mujakar itu memiliki sebuah kekecewaan terhadap pemerintahan Indonesia. Karena tadi bilang cerita dia bandel waktu kecil. Iya, dia bandel waktu kecil. Dia bandel. Karena dia waktu kecil suka main gaple, suka. Berarti dia memang dari karakteristik besar dari lingkungan yang keras. Lingkungan yang keras berarti ya. Iya. Makanya punya yang jiwa yang keras juga. Punya jiwa yang keras. Wajar. Lawan pakai golok gitu, pakai golok. Apalagi ya orang daerah timur sana kan. Berasal dari dia dari daerah, kalau saya tidak silap di daerah Palopo, sehingga dari Palopo itu diusir lagi dia sama lembaga adat di Palopo itu, harus keluar dari itu dalam waktu 24 jam karena dia udah ditangkap merasa dibuat seperti berkhianat waktu itu kalau saya nggak salah, sehingga dia pergilah ke daerah Makassar. Nah, sampai dia bahkan ke Pulau Jawa juga pada waktu itu kan, kalau nggak dia nggak bisa bertemu sama Soekarno kan gitu. Nah, jadi akhirnya ketika itu dia melakukanlah pemberontakan dengan beberapa faktor. Yang pertama, dia kecewa terhadap pemerintahan orang-orang yang ikut membela Indonesia merdeka ini. Intinya ex-TNI, Kenil itu kenapa masuk tentara kok nggak diterima? Di situ dia merasa kayak seperti ada kekecewaan. Kekecewaan di situ. Iya. Dan yang kedua, kenapa Indonesia ini kok berpihak juga sama sekutu dan kenapa tidak membentuk sebuah negara Islam? Berarti kembali lagi ya. Permasalahan sama seperti kayak DITI tadi, merasa pemerintah membohongi lah, bersekutu dengan setan Belanda gitu. Nah, maka dari itu si Kahar Mujakar melakukan pemberontakan. Setelah dia melakukan pemberontakan juga berjalan kurang lebih sekitar, kalau saya nggak salah, 13 atau 12 tahun mereka memberontak melalui sistem gerilya, masuk ke hutan-hutan. Tapi intinya setelah beberapa belas tahun proses pemberontakan Kahar Mujakar, akhirnya Kahar Mujakar juga eksekusi dan dihukum mati pada saat itu. Itulah. Sehingga banyak lagi pemberontakan yang memang pada masa itu tidak tertulis dalam tinta pena emas sejarah, ya, yang mungkin pada akhirnya kita juga nggak banyak tahu. Tapi ini belum bisa kita kumpas secara detail. Kalau kita kupas secara detail. Ini ibaratnya kayak seperti apa ya? Silabus. Ini silabusnya dulu. Ya, kira-kira seperti itu. Kita berapa episode ini kita akan membicarakan tentang silabusnya dulu. Nanti kalau kita bahas tentang seakar-akarnya. Ya, itu dia. Jadi berarti intinya dari sekian banyak orang yang tadi yang
pemimpin pemberontakan itu hanya satu yang tidak dieksekusi mati. Yang tidak dieksekusi Itu mati. Tengku Daud Beri. Kenapa bisa seperti itu? Seperti saya bilang tadi, kita akan membahasnya di episode-episode berikutnya. Ini hanya silabusnya. Iya, benar. Ya, makanya Oke. tetap stay terus di akun Rubrik Channel, dan tapi yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu dia. Karena kita akan share banyak sebanyak-banyaknya. membahas tentang sejarah-sejarah Indonesia yang belum kita Banyak tahu. diketahui juga. Iya, ada yang nanti kita bahas sejarah dari sisi lainnya. Iya. Kita kan nggak membahasnya hanya dari satu sudut pandang, karena kan sejarah itu kan ada yang sisi ininya, sisi itunya, beda-beda. Tapi tetap sama, sejarahnya tetap nggak kita rubah. Oke, cukup sekian pembahasan dari kami. Mungkin Ya. Materi yang disampaikan tadi sangat bermanfaat dan bisa membuka sedikit wawasan seluruh teman-teman dan para subscribernya Rubrik Channel. Jadi intinya mohon maaf jika dari kami ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang mengenakan, yang bikin kalian tuh tersinggung, ya kami mohon maaf. Yes. Karena kami memang orang yang tidak luput dari kesalahan. Iya, benar betul. Jadi sekian dari kami. Saya Tren S. Saya Bung Gens. Kami pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.